Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalah wa jalum musamman indahu summa antum tamtarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan disambung dengan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah menuju ke dalam masjid yang penuh barakah dicatat oleh Allah sebagai amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita semua diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, izinkanlah Al-Fakir menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan bersedekah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muallif menjelaskan kepada kita semua bahwasanya banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui, hal-hal yang harus kita ulang-ulang. Yang namanya ilmu itu tidak ada bosannya meskipun sudah diulang sekali, dua kali, tiga kali, bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Yang namanya ilmu, seorang yang pencinta ilmu, seandainya diulang sampai 1000 kali pun ilmu itu terasa seakan-akan baru, seakan-akan selalu bermanfaat bagi kita semua. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan pernah kita bosan dalam mendengarkan sebuah ilmu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fi dharaini amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, telah disampaikan seorang yang ahli fikih, telah disampaikan oleh seorang yang alim al-alamah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Alaika bis sadaqati, laksanakanlah sedekah bima qalla aw kasurah, dengan nominal yang sedikit atau nominal yang banyak. Fa inna fis sadaqati asyru khisalin mahmudatin, karena sesungguhnya di dalam sedekah tersebut mempunyai 10 keistimewaan atau memiliki 10 keutamaan. 10 keutamaan tersebut apa saja? Khamsatun fid dunya, 5 manfaat bersedekah itu memiliki manfaat di dunia, wa khamsatun fil akhirati, dan 5 manfaat sedekah tersebut nanti akan diberikan oleh Allah di hari kiamat. Fa amal khamsatul lati fid dunya, maka adapun 5 manfaat daripada sedekah ketika di dunia, fa awwaluha, yang pertama tadhirul mal, dapat membersihkan harta yang kita miliki para jamaah. Jadi harta itu harus kita bersihkan. Sebagaimana rumah itu harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan harta yang kita memiliki? Dengan cara bersedekah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana telah disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna bai'a yahduruhu allahu wal halaf wal kadhab fashubbuhu bis sadaqah. Karena sesungguhnya di dalam transaksi jual beli yahduruhu allahu wal halaf wal kadhab terdapat perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Di dalamnya terdapat ucapan yang tidak jujur, dusta dan lain sebagainya. Fasyubbuhu bisadaqah, maka bersihkanlah hal yang demikian itu dengan bersedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, telah kita ketahui bersama di dalam transaksi jual beli, apakah semuanya dilakukan dengan baik semuanya, jujur semuanya? Tidak. Terkadang ada unsur-unsur tidak jujurnya, terkadang ada unsur menipu, terkadang ada ucapan-ucapan yang ditambah-tambahi. Nah, yang demikian itulah harus kita bersihkan dengan cara bersedekah. Fasyubbuhu bisadaqah, maka bersihkanlah hal yang demikian itu dengan bersedekah. Begitu juga apapun transaksinya, entah punya usaha apapun bentuknya. Oleh karenanya, agar harta yang kita miliki, harta yang kita hasilkan bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT, fasyubbuhu bisadaqah, maka laksanakanlah atau bersihkanlah dengan sedekah. Wasani, dan yang kedua, anna fiha tadhhirul badani minaz zunubi. Manfaat bersedekah yang kedua, dapat membersihkan badan minaz zunubi, dari dosa. Jadi dosa kita itu banyak para jamaah. Kita menyia-nyiakan waktu, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu termasuk maksiat para jamaah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wal 'asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Coba kita hitung, kita ingat-ingat 24 jam sehari semalam. Kita mengukurnya satu hari satu malam saja para jamaah. Berapa waktu yang kita gunakan untuk sholat beribadah kepada Allah? Adakah sampai 1 jam, 2 jam? Ibu-ibu pinten jam sholatnya? Enten 2 jam? Boten enten. Bapak-bapak pinten 4 jam? Ada sholat 4 jam? Belum ada. Nah, itulah bagian daripada banyak sekali waktu yang telah kita tinggalkan para jamaah. Terkadang hanya kita gunakan sibuk, hanya memegang HP, melihat status kanan kiri dan lain sebagainya. Marilah kita bersama-sama para jamaah untuk memperbaiki bersama-sama dalam menggunakan manajemen waktu yang telah kita lakukan. Atau yang akan kita lakukan, kita gunakan untuk apa saja. Makanya kita harus menghitung-hitung, muhasabah, apakah waktu yang saya gunakan dalam sehari semalam untuk kepada Allah atau hanya habis sia-sia begitu saja untuk urusan dunia. Mari kita renungkan bersama. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang selamat daripada waktu yang terbuang itu, orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh banyak sekali para jamaah, banyak sekali. Dengan cara kita memberikan sesuatu tenaga atau pikiran yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang lain, itu bagian daripada kita beramal soleh. Kita menolong orang, membantu orang,
Intinya adalah prinsip daripada kita hidup adalah bagaimana kita ini bermanfaat bagi orang lain. Sehingga jangan kaget para jamaah, umat Islam mengapa sekarang ini tertinggal dalam hal teknologi. Ya dikarenakan umat Islam ini prinsipnya tidak untuk berperang. Prinsipnya umat Islam ini bagaimana kita hidup di dunia ini bermanfaat bagi sesama manusia. Bukan prinsipnya bagaimana kita menang daripada orang-orang selain Islam, tidak seperti itu. Makanya nanti saya akan membahas sedikit tentang ada yang namanya jihad fisabilillah seperti apa, nanti akan saya jelaskan setelah penjelasan ini. Manfaat daripada sedekah yang kedua adalah bisa membersihkan badan dari dosa. Ini manfaat daripada bersedekah yang kedua. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwanihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Khudz min amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan, untuk mensucikan mereka. Ini dalam surat At-Taubah ayat 103. Jadi manfaat fungsi daripada sedekah itu bisa membersihkan, bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga besar sekali ketika orang banyak bersedekah itu dosanya lama-kelamaan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar surat Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu manfaat sedekah yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, anna fiha daf'ul bala'i wal amradi. Manfaat bersedekah yang ketiga adalah bisa menolak bala wal amradi dan penyakit para jamaah. Dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki, itu ternyata bisa menolak bala dan bisa menolak penyakit. Makanya jangan heran kalau ada pertanyaan, lupa orang-orang di luar Islam itu katanya ketika dia beramal nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, tidak manfaat baginya. Terus apa balasan Allah yang diberikan oleh orang-orang selain Islam? Jadi seperti ini. Ketika ada orang beragama selain Islam, dia tetap mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bahagia, dia bisa tidur, dia bisa menangis, dia bisa susah, dan dia bisa mendapatkan apa yang telah ia usahakan. Jadi orang di luar Islam itu manakala melakukan kebaikan-kebaikan, oleh Allah langsung diberikan cash ketika di dunia. Semisal orang tersebut bukan beragama Islam, tapi sosialnya bagus, selalu membantu saudaranya, menolong dalam hal sosial misalnya. Yang semestinya hari ini orang tersebut sakit parah, kurang lebih satu minggu misalnya sakitnya itu. Tapi karena pahala amal yang telah ia lakukan, kebaikan yang telah ia lakukan di dunia, oleh Allah langsung diganti. Langsung diganti, dibalas oleh Allah yang satu minggu yang semestinya dia sakit menjadi sehat, gak jadi sakit. Jangan heran kalau di luar Islam itu banyak orang yang kaya-kaya. Ketika melakukan ibadah ratusan, bahkan banyak sekali mobil-mobil berjejeran. Tapi kalau umat Islam banyak yang jalan kaki misalnya.
Jangan heran, kenapa umat Islam ini ketika melakukan kebaikan, mayoritas itu dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi seperti itu para jamaah. Jangan heran kalau orang-orang Islam ini sering sakit-sakitan, ekonominya banyak yang kurang beruntung. Emang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi umat Islam. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Mau menipu dalam agama Islam dilarang. Mau menzalimi di dalam Islam dilarang. Nah, inilah yang menjadikan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi bagi orang kafir bebas. Mau menipu, menzalimi dan lain sebagainya tidak ada urusan. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, di situ perbedaan orang mukmin dan orang-orang kafir. Maka kita harus bersyukur pada jamaah menjadi orang yang mukmin, beriman pada Allah dan Rasulnya, dengan harapan apa? Kita akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dan durasinya tidak terhingga para jamaah, yaitu akan mendapatkan balasan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian bisadaqati, dengan sedekah. Ini salah satu solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Manakala ada orang berobat ke sana kemari, berhari-hari, berbulan-bulan tidak kunjung sembuh, coba dengan ikhtiar, penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala melalui risalahnya Nabi Muhammad SAW dengan cara bersedekah. Disedekahi. Misalnya ada uang 1 juta, 5 juta atau 10 juta, saya sumbangkan misalnya di Masjid Al-Jihad misalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Allah mengangkat penyakitku misalnya. Sambil diniati, jebret 10 juta misalnya. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan melalui sedekah. Ketika ada orang bersedekah, misalnya, dengan kita memberikan uang jebret itu 10 juta atau 5 juta. Setelah itu kita merasa sumpek atau bahagia. Bapak-bapak kalau memberikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada orang lain, berupa makanan atau berupa santunan, setelah itu kita tambah susah atau tambah bahagia? Mesti bahagia. Nah, disitulah dengan bahagia itu menjadikan kita ini mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis bisa jadi Allah mengangkat penyakit orang tersebut dengan berkahnya apa? Sedekah. Ini harus didasari keimanan para jamaah. Jangan habis itu setelah sedekah jajal tak delok sih, enak reaksine pokok. Jangan seperti itu. Harus dengan apa? Keikhlasan. Harus dengan keyakinan. Ini kalau yang berbicara Rasulullah nggak mungkin menipu ini. Kita punya keyakinan yang kuat. Dengan harapan apa? Allah memberikan keberkahan melalui sedekah. Dawu mardakum bisedekah. Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Warabi'u, dan yang keempat, manfaat sedekah di dunia, anna fiha idkhalus sururi 'alal masakini. Manfaat sedekah yang keempat, menjadikan kebahagiaan bagi orang miskin. Coba, kalau panjenengan ada rezeki kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin, tentu dia akan bahagia. Jangankan 5 kilo beras, 1 kilo beras, 1 kilo saja misalnya, jangan antarkan kepada orang yang tidak punya beras, itu Masya Allah. Ketika jenengan berikan, Bapak, Ibu, ini ada rezeki sedikit, tapi nggak banyak, cuma 1 kilo beras, barangkali bermanfaat untuk jenengan. Pas dilala orang tersebut nggak punya beras di rumah sama sekali. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah,
hari ini punya beras kita. Tapi bagi orang yang diberikan itu orang yang kaya. 1 kilo iki sapa iki? Ngenyek iki. Mosok beras kuwake kok tek 1 kilo tok. Nah, inilah harus kita memberikan pada orang yang tepat. Jangan orang yang mampu kita berikan. Nanti dikiranya malah menghina. Tapi bagi orang yang tidak punya beras, 1 kilo bisa menjadi hal yang berharga. Nah, di sini manfaat sedekah bisa menjadikan kebahagiaan terhadap orang yang miskin. Wa afdhalul a'mal idkhalus sururi 'alal mu'min. Seutama-utamanya orang beramal tidak lain hanyalah bagaimana bisa membahagiakan orang mukmin. Nah, ini tingkatan tertinggi orang beramal itu bukan banyak sedikitnya yang kita berikan, tapi bagaimana kita bisa membahagiakan orang tersebut. Ini semisal gambarannya seperti ini. Ketika saya bertanya kepada panjenengan Bapak atau Ibu semua yang hadir di masjid ini, ketika panjenengan diundang 1 kali, waktunya 3 jam, jenengan diundang acara apapun, doa atau apa, 3 jam. Ini yang pertama. Jenengan diundang habis isya, katakan jam 7 sampai jam 10.